Oke, renungan pendahuluan kali ini kita berbicara mengenai kesucian adalah teman daripada kerendahan hati. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 5. Betapa banyak orang yang bergantung kepada martabat mereka sendiri, yang sebenarnya hanyalah rasa harga diri. Mereka ini berusaha menghormati diri sendiri, gantinya menunggu dalam kerendahan hati Kristus untuk menghormati mereka. Dalam percakapan, lebih banyak waktu digunakan membicarakan diri sendiri daripada meninggikan kekayaan kasih karunia Kristus. Kesucian yang benar dan kerendahan hati tidak bisa dipisahkan. Semakin dekat jiwa datang kepada Allah, semakin sempurna kerendahan hatinya dan penyerahannya. Pada waktu Ayub mendengar suara Tuhan dari badai, ia berseru, "Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Ayub 42 ayat 6. Adalah pada waktu Yesaya melihat kemuliaan Tuhan dan mendengar serafim berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam." Sehingga ia berseru, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir." Yesaya 6 ayat 3 dan 5. Daniel pada waktu dikunjungi oleh utusan kudus berkata, "Hilanglah kekuatanku, aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatanku." Paulus setelah ia diangkat ke langit yang ketiga dan mendengar perkara-perkara yang tidak sah menurut hukum bagi seseorang membicarakannya, berkata mengenai dirinya, "Paling hina di antara segala orang kudus." Yohanes yang kekasih lah yang bersandar ke dada Yesus dan memandang kemuliaannya, yang jatuh tersungkur bagaikan orang mati di hadapan malaikat. Semakin dekat dan semakin terus-menerus kita memandang juru selamat, semakin berkurang kita memandang dan mengakui diri kita. Oke? Ia yang menangkap kilasan kasih Kristus yang tiada bandingannya, menganggap segala sesuatu yang lain sebagai kerugian, dan memandang kepadanya sebagai yang terutama, dari berlaksa-laksa dan sekaligus yang terindah. Pada waktu serafim dan keru memandang kepada Kristus, mereka menutupi wajahnya dengan sayapnya. Kesempurnaan dan kecantikan mereka tidak diperagakan di hadirat dan kemuliaan Tuhan mereka. Betapa tidak selayaknya manusia meninggikan diri mereka. Lebih baiklah mereka ditutupi dengan kerendahan hati, menghentikan semua perjuangan ke arah supremasi, dan belajar apa artinya lemah lembut dan rendah hati. Ia yang merenungkan kemuliaan dan kasih Allah akan memandang dirinya rendah, tetapi oleh memandang tabiat Allah, ia akan berubah kepada gambar ilahinya. Inilah hidup yang kekal. Akankah Anda biarkan dia masuk? Dia jauh menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Pekerjaan yang paling berharga bagi hati Kristus ialah pekerjaan menarik jiwa-jiwa kepadanya. Pandanglah pada Yesus, Raja Surga. Apakah yang Anda lihat dalam sejarah hidupnya? Keilahiannya dibungkus oleh kemanusiaan. Suatu kehidupan yang senantiasa merendahkan hati, melakukan suatu tindakan kerendahan hati, suatu garis penurutan dari tahta surgawi ke suatu dunia yang sudah dirusak oleh kutuk, dalam suatu dunia yang tidak memanfaatkan kehadirannya. Ia semakin turun mengambil rupa seorang hamba yang dihina dan ditolak manusia, yang cenderung melarikan diri dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyelamatkan hidupnya, dan pada akhirnya dikhianati, ditolak, dan disalibkan. Kemudian, sebagai orang berdosa, untuk siapa Yesus menderita lebih daripada yang bisa digambarkan oleh kuasa manusia fana? Akankah kita menolak, merendahkan kehendak kita yang sombong? Pelajarilah siang dan malam tabiat Kristus. Adalah belas kasihannya yang lembut,
kasihnya yang tiada bandingannya kepada jiwamu, yang menyebabkan dia menanggung semua malu, caci maki, perlakuan kejam, dan kesalahan pengertian dunia. Makin mendekatlah lebih rapat kepadanya, pandanglah tangannya dan kakinya yang luka dan memar oleh karena pelanggaran kita. Hukuman kita ditanggungkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Janganlah membuang-buang waktu, janganlah biarkan satu hari berlalu tanpa menuju kekekelan. Tetapi sebagaimana Anda ada, apa saja pun kelemahan, ketidakpantasan, kelalaian Anda, janganlah bertangguh untuk datang sekarang. Panggilan Yesus untuk datang kepadanya, penyerahan mahkota kemuliaan yang tidak akan pudar, kehidupan kekal yang diukur dengan kehidupan Allah, sudah cukup menjadi dorongan untuk menuntun Anda melayani Dia dengan kasih-Mu yang tidak terbagi-bagi. Jangan terus berada di pihak setan. Buatlah keputusan untuk mengadakan perubahan radikal melalui kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepadamu. Janganlah terus menghinakan kasih karunia-Nya. Dengan cucuran air mata ia berkata, "Kamu tidak datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu." Yohanes 5 ayat 40. Sekarang Yesus sedang mengundang Anda, mengetuk di muka pintu hati Anda untuk masuk. Apakah Anda mau membiarkannya masuk? Inilah hidup yang kekal, 19 Februari halaman 55. Ya, jadi kalau kita kembali melihat dari judul, kesucian itu adalah teman dari kerendahan hati. Ya, apabila kita sudah belajar selama ini, kita seperti yang tadi disampaikan oleh Saudari Rain, ya bahwa sekarang ini masa-masa kita belajar mengenai hukum moral. Ya, di sini dikatakan hukum moral itu adalah persiapan kita untuk masuk ke dalam kerajaan. Ya, mungkin kalau kita belajar upacara bayangan, seluruhnya itu terkait dengan nubuatan. Ya, di situ tidak ada yang namanya kesulitan karena kita mempelajari nubuatan. Tapi apabila masuk ke dalam hukum moral, disinilah yang namanya kesulitan itu mulai muncul. Ya, masalah kerendahan hati. Masalah kita lebih mementingkan kepentingan diri sendiri. Masih menjadi manusia yang lama. Ya, memang kelihatannya kalau kita membaca tulisannya Nyonya White ya setiap 2 minggu, semakin dibaca semakin pusing. Ya, karena terlihat bahwa hukum moral kita ini sama sekali kok belum ada perubahan ya. Ya, selama kita masih bekerja, selama kita masih hidup dalam dunia yang sama dengan orang-orang dunia, maka kita lebih cenderung harga diri kita yang lebih tinggi daripada kita menghormati Tuhan Allah kita. Ya, di sini dikatakan betapa banyak orang yang bergantung kepada martabat mereka sendiri, yang sebenarnya hanyalah rasa harga diri. Tapi tidak membiarkan Tuhan masuk ke dalam hidup kita. Ya, di situ juga dikatakan kesucian yang benar dan kerendahan hati tidak bisa dipisahkan. Semakin dekat jiwa kita datang kepada Allah, semakin sempurna kerendahan hatinya dan penyerahannya. Ya, ini kalau saya baca, semakin dekat jiwa datang kepada Allah, semakin sempurna kerendahan hatinya dan penyerahannya. Nah, ini juga bingung juga nih, semakin dekat datang kepada Allah nih, maknanya seperti apa? Ya, pagi kita berdoa, kita berusaha untuk tidak jatuh dalam dosa. Ya, apakah itu yang pengertian dari jiwa kita datang kepada Allah? Sehingga kita makin hari, makin sempurna, kita bisa mulai kerendahan hati, dan sudah bisa melakukan penyerahan diri kita pada Allah. Tolong turun dulu, anak. Apakah itu yang dimaksudkan? Ya, itu selalu menjadi pertanyaan buat saya pribadi. Ya, masing-masing kita selalu akan berpikir hal yang sama seperti saya. Ya, semakin dekat jiwa datang kepada Allah, semakin sempurna kerendahan hati kita dan penyerahannya. Ya, di sini dicontohkan oleh Ayub, lalu di situ ada Yesaya, lalu ada Daniel, ada Paulus, ya, di mana mereka itu benar-benar menyerahkan diri sendiri.
Ya, tidak harga dirinya, tapi menyerahkan penuh kepada penyerahannya kepada Tuhan. Ya, membiarkan Tuhan bekerja bagi diri mereka. Ya, itu yang menjadi inspirasi kita, contoh kita, bagaimana kita harus bisa datang kepada Allah, mencapai kesempurnaan kerendahan hati kita, dan penuh penyerahan hati kita kepada Tuhan. Ya, masalah prakteknya, ya di sini kan hanya ayat renungan, jadi masing-masing berusaha sekuat tenaganya. Oke, terus ke bawah. Situ dijelaskan semakin dekat dan semakin terus-menerus kita memandang juru selamat, semakin berkurang kita memandang dan mengakui diri kita. Ya, ini yang tadi saya sampaikan di atas. Jadi semakin hari kita semakin menyerahkan diri kita kepada Tuhan, ya semakin berkuranglah kita punya kepentingan diri sendiri. Ya, sehingga benar-benar kita hanya menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan terjadi terhadap diri kita. Ia yang menangkap kilasan kasih Kristus yang tiada bandingannya, menganggap segala sesuatu yang lain sebagai kerugian, dan memandang kepadanya sebagai yang terutama dari berlaksa-laksa dan sekaligus yang terindah. Ya, ayat renungan ini kembali lagi ditulis kepada kita semua yang sekarang sedang mempersiapkan dan menjalankan hukum moral. Ya, apakah kita sudah memandang tuh? Ya, kita menangkap kilasan kasih Kristus yang tiada bandingannya, menganggapnya segala sesuatu yang lain sebagai kerugian, dan memandang hanya satu-satunya kepada Tuhan untuk kita bisa mendapatkan yang namanya kerendahan hati tadi. Ya, betapa tidak selayaknya manusia meninggikan diri mereka. Lebih baiklah mereka ditutupi dengan kerendahan hati, menghentikan semua perjuangan ke arah supremasi, dan belajar apa artinya lemah lembut dan rendah hati. Ia yang merenungkan kemuliaan dan kasih Allah akan memandang dirinya rendah, tetapi oleh memandang tabiat Allah, ia akan berubah kepada gambar ilahinya. Inilah hidup yang kekal. Ya, ini luar biasa ayat ini, ya karena kita memang harus menjadi lemah lembut dan rendah hati. Ya, ini yang agak susah kalau dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya mungkin kita disenggol dikit, kita masih marah, ya karena kita latar belakangnya masih dari kesukuan yang berbeda-beda. Tapi ini tulisan ini menjadi renungan yang paling baik buat kita baca dan kita tanamkan dalam hati kita. Berikutnya, akankah Anda membiarkan dia masuk? Apakah yang Anda lihat dalam sejarah hidupnya? Keilahiannya dibungkus oleh kemanusiaan, suatu kehidupan yang senantiasa merendahkan hati. Melakukan suatu tindakan kerendahan hati, suatu garis penurutan dari tahta surgawi ke suatu dunia yang sudah dirusak oleh kutub. Dalam suatu dunia, terus ke bawah, yang tidak memanfaatkan kehadirannya. Ia semakin turun mengambil rupa seorang hamba yang dihina dan ditolak manusia. Ya, dia menanggung semua malu, caci maki, perlakuan kejam, dan kesalahan pengertian dunia. Semakin ke bawah, semakin mendekatlah lebih rapat kepadanya, pandanglah tangannya dan kakinya yang luka dan memar oleh karena pelanggaran kita. Hukuman kita ditanggungkan kepadanya dan oleh bilur-bilur kita sembuh. Janganlah membuang-buang waktu, janganlah biarkan satu hari berlalu tanpa menuju kekekalan. Tetapi sebagaimana Anda ada, apa saja pun kelemahan, ketidakpantasan, kelalaian Anda, janganlah bertangguh untuk datang sekarang. Ya, jadi kalau kita lihat Tuhan Yesus waktu di kayu salib ya menanggung dosa-dosa kita semua. Ya kalau kita lihat filmnya itu, bukan main itu kan dia sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan Yesus, itu menanggung seluruh dosa-dosa umat manusia. Nah, di sini dikatakanlah jangan kita membuang-buang waktu. Janganlah biarkan satu hari berlalu tanpa menuju kekekalan. Tetapi sebagaimana Anda ada, apa saja pun kelemahan, ketidakpantasan, kelalaian Anda, jangan kita menangguhkan untuk kita datang kepada Tuhan.
segera. Bahkan di sini kita diminta untuk membuat keputusan perubahan secara radikal melalui kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepadamu. Janganlah terus menghinakan kasih karunia-Nya. Ya, ini tulisan luar biasa. Semoga tulisan ini bisa terus ya mengingatkan kepada kita. Dan yang terakhir itu Tuhan Yesus sedang mengundang Anda, mengetuk pintu hati kita. Apakah kita mau membiarkannya masuk? Itu ya ayat renungan hari ini. Ya, saya juga tidak bisa menjelaskan lebih apa arti dari tulisan ini karena semakin saya baca semakin saya pusing juga karena penurutan saya tidak seperti apa yang ditulis oleh tulisan ini. Ya, tapi masing-masing kita sedang bergumul. Jadi mudah-mudahan ayat renungan ini bisa selalu mengingatkan kita, kita harus terus berjuang. Mengingatkan, ya di sini berjuangnya bahkan dituntut untuk secara radikal. Masih. Ya, terima kasih Saudara Victor. Saudara-saudara sekalian, jadi ada dua renungan pendahuluan yang kita baca pada sore Sabat ini. Saudara-saudara sekalian, apa yang kita baca barusan adalah mengenai hubungan antara kesucian dan kerendahan hati. Saudara-saudara, kesucian teman kerendahan hati. Kita coba baca pelan-pelan. Betapa banyak orang yang bergantung kepada martabat mereka sendiri, yang sebenarnya hanyalah rasa harga diri. Saudara lihat, dalam Ellen G. White menjelaskan tentang kesucian teman rendah hati, Ellen G. White menghubungkan bicara rendah hati dengan martabat mereka sendiri, dengan harga diri. Jadi hubungannya apa? Bicara tentang kerendahan hati, hubungannya dengan martabat, dengan rasa harga diri. Apa hubungannya? Hubungannya adalah kedua hal ini adalah satu sama lain saling bertolak belakang. Jadi kita lihat di sini, untuk mendapatkan kesucian itu kita harus punya kerendahan hati. Jadi tanpa kerendahan hati, ya maka tidak akan ada kesucian. Jadi kalau tanpa kerendahan hati, artinya apa? Orang yang nggak punya rendah hati, artinya apa? Artinya lawannya dari rendah hati, yaitu tinggi hati, harga diri, martabat. Jadi kalau kita punya martabat, kita menjunjung tinggi martabat, kita menjunjung tinggi harga diri, maka jangan pernah bermimpi ada kesucian. Jadi kalau nggak ada kesucian, artinya apa? Artinya kebinasaan yang kita sedang tunggu. Jadi kita sekarang sedang menabung tabungan untuk dibinasakan di dalam Yesus. Kalau kita terus saja mempertahankan harga diri, ya, kenapa ini penting, saudara? Ini penting kenapa? Karena segala sesuatu yang berkaitan untuk mendapatkan kesucian itu diawali dengan kerendahan hati. Jadi kalau orang nggak punya kerendahan hati, itu jangan pernah harap, jangan pernah bicara tentang kesucian. Dan kita semua tahu, ya, yang bisa membuat calon-calon 144.000 itu menang hanya apa? Hanya satu-satunya, yaitu kesucian. Jadi kalau satu-satunya hanya melalui kesucian 144.000 itu bisa dimenangkan, maka wajib dari calon-calon 144.000 harus punya rendah hati. Dan rendah hati itu seperti apa? Nah, rendah hati yang seperti apa? Kita lihat di dalam bagian renungan pendahuluan yang kedua. Kita lihat rendah hati ini dicontohkan, dikasih lihat bagaimana seorang Ayub, tadi Victor udah sampaikan ya, seorang Ayub, seorang Yesaya, seorang Daniel, seorang Paulus,
ya, Yohanes, terus juga Serafim, ya, kita lihat semuanya tidak ada satupun yang memperlihatkan harga diri yang tinggi, martabat. Tidak ada, mulai dari Adam dan Hawa, saudara telusuri seluruh peristiwa-peristiwa di Alkitab, tidak ada satupun ya umat Allah yang kita tahu menang, dia dilatar belakangi orang yang tinggi hati. Semuanya orang yang rendah hati. Apa sih rendah hati ini? Nah, nanti akan kita telusuri lebih lanjut lagi di dalam pembelajaran yang ini. Walaupun ini sudah pernah kita bahas, tapi ada baiknya kita ulang lagi. Karena dasar dari semuanya ini adalah rendah. Ada Oi di sini, mungkin Oi punya bagannya, Oi bisa ditampilkan, Oi. Ya, kenapa kita perlu rendah hati? Karena dari urut-urutan yang kita sudah pernah pelajari, bagaimana bisa kita mencapai ke suatu pertobatan, suatu pengampunan dosa, itu harus diawali dari kerendahan hati. Tanpa rendah hati, tidak akan pernah ada pengampunan dosa. Tanpa ada kerendahan hati, tidak akan pernah ada kesucian. Dan kalau tidak ada kesucian, maka tidak ada juga pengampunan dosa. Jadi jangan anggap remeh yang namanya rendah hati. Dan ingat, lawan daripada rendah hati adalah tinggi hati. Ya. Dan kita tahu tinggi hati itu di dalam Testimonies to Minister 109 dikatakan, saudara-saudaraku, ingatlah bahwa tidak ada satupun kesombongan yang sedemikian berbahaya seperti halnya sombong rohani. Jadi sombong yang lain silahkan, tapi sombong yang rohani ini katanya yang paling ya berbahaya. Dan kita semua sedang belajar rohani, dan kesombongan yang ada di dalam kerohanian ini hanya ini kesombongan yang paling berbahaya. Jadi kalau orang-orang di sekitar kita ketemu orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, dia sombong, di kacamata Alkitab ini sombongnya masih nggak berbahaya, tapi sombong yang rohani ini yang berbahaya. Padahal sombong rohani ini nggak pakai uang, dia cuma punya tidak mau nerima pengajaran, ya keras kepala, ya padahal dia nggak punya uang. Tapi kesombongan yang seperti inilah yang dikatakan Alkitab berbahaya. Jadi nggak punya uang 1 triliun, nggak punya uang 10 triliun, sebagaimana yang kita ikuti di lingkungan sekitar kita. Ya, dia nggak punya mobil, nggak punya rumah, ya cukup punya kesombongan menolak pekabaran, mengabaikan kesempatan yang diberikan kepada mereka, itu sudah dianggap kesombongan. Dan kesombongan yang begini adalah kesombongan yang berbahaya. Ya, ini kita lihat di dalam bagan yang dibagikan oleh siapa ini? Oh iya. Ya, kita lihat di sini, ini bagannya, ini sudah kita pelajari dari beberapa waktu yang lalu. Nanti saudara bisa buka lagi di Zoom kita yang lalu. Ya, kita banyak membedah ini, ya, berkaitan dengan pertobatan. Jadi dalam pembelajaran tentang pertobatan kita pernah bahas ini. Kita coba tuangkan di dalam bagan. Jadi jangan anggap remeh tentang rendah hati. Ya, kita lihat rendah hati itu mendorong untuk adalah kesadaran atas kesalahan. Dari kesadaran atas kesalahan, seseorang itu akhirnya mengakui bahwa dia salah. Ya, mulainya adalah kesadaran. Dan kesadaran yang seperti ini, kerendahan hati yang seperti ini tidak dipunyai oleh siapa? Oleh Saul. Ya. Jadi kekalahannya Saul, kenapa Saul digantikan oleh Daud? Karena Saul tidak mempunyai kerendahan hati. Ya, dengan tidak punya kerendahan hati artinya dia tidak mempunyai kesadaran. Kalau dia tidak punya kesadaran artinya juga dia tidak punya pengakuan. Kalau tidak punya pengakuan artinya dia tidak pernah menyesal atas kesalahan. Ya, kalau dia tidak pernah menyesal maka dia tidak pernah mengajukan pertobatan. Pernah ada pertobatan. Kalau tidak ada pertobatan maka tidak pernah ada pengampunan dosa. Jadi dia tetap di dalam dosa. Padahal kita sudah sama-sama pelajari bahwa manusia ini harus diselamatkan dari dosa, bukan di dalam dosa.
Jadi kalau Saul masih menyimpan dosa sampai dia mati, maka dia mati di dalam dosa, bukan dari dosa. Sekarang kita belajar ini adalah supaya kita bisa meninggalkan dunia ini dari dosa, bukan di dalam. Dan untuk meninggalkannya dosa ini, harus meninggalkan dari dosa itu, kita harus melalui proses rendah hati yang sampai tahapan berikutnya, sampai di ujung pengampunan dosa. Tidak ada pengampunan dosa kalau tidak ada pertobatan. Kalau orang nggak pernah mengajukan permohonan, tidak pernah ada yang namanya pengampunan. Tuhan tidak pernah mengampuni orang yang tidak memohon dosa. Dosanya diampuni. Walaupun pendeta-pendeta Advent semua kalau berdoa ampuni dosa, tapi dia tidak pernah tahu dosanya apa, maka Tuhan juga tidak akan melakukan apa-apa. Tidak akan menjawab dosanya dia, doanya dia. Ya. Nah, terus yang berikutnya kita lihat di sini. Semakin dekat dan semakin terus-menerus kita memandang juru selamat, semakin berkurang kita memandang dan mengakui diri kita. Ini yang harusnya ada. Ya, kita sudah sampai di, tadi Victor udah katakan, sudah belajar berminggu-minggu, udah berkali-kali kita belajar, kok kita masih begini-begini aja. Nah, ini yang harus kita, ya, nanti kita akan pelajari lebih lanjut di dalam pembelajaran kita. Kita harus banyak berubah. Harusnya seperti Ayub, seperti Yesaya, seperti Daniel, seperti Paulus, ya, seperti Yohanes. Mereka itu semakin dia mematuhi, semakin dia memandang juru selamat, semakin berkurang. Ya, dia mengakui dirinya sendiri. Memandang juru selamat artinya dia semakin mempelajari. Ya, bukan memandang juru selamat itu dipandang-pandang, dilihat. Ini baca bahasanya yang baik ini, bahasa yang mungkin bahasa sedikit abstrak, tapi realistisnya adalah kita belajar. Nah, kita lihat dari yang contoh yang berikutnya, bagaimana kita dicontohkan bagaimana seorang Yesus punya kerendahan hati. Tidak ada satu manusia pun yang punya kerendahan yang hati yang sebagaimana yang Yesus contohkan. Saya tadi sempat siang diskusi sama Oi, saya bilang tidak ada orang yang bisa serendah hati Yesus. Kita rata-rata itu punya harga diri, kita punya gengsi, kita punya malu. Misalkan kita dikasih pelajaran sama seseorang, kita malu, turun. Apalagi kita udah kuasai kebenaran itu mungkin sudah cukup lama. Kita dikoreksi sama seseorang, kita tersinggung, kita marah. Apalagi yang mengoreksi itu adalah orang yang sederhana. Kita ini adalah sederhana, orang Wako sekarang orang yang terhormat. Zaman dulu, waktu kita masih punya anggota ratusan, kita belum terpisah, orang Wako mungkin ngemis-ngemis ke kita. Dari Amerika datang ke Indonesia ngemis-ngemis. Tapi sekarang, kondisinya berubah. Ya. Kita yang menjadi orang yang terendah, orang yang terhina. Di orang-orang yang kita sampaikan kebenaran itu, mereka harus mau rendah hati. Dan terbukti, kita lihat teman-teman kita, ada nggak kita temukan yang rendah hati? Hampir-hampir nggak ada. Bukan hampir-hampir nggak ada, sejauh ini nggak ada. Sejauh ini nggak ada yang kita temukan ada yang rendah hati. Mau duduk dengerin kita aja nggak ada. Ya, padahal kalau dia mau duduk, kita tunjukkan tulisan-tulisan, maka mereka akan bisa lihat bagaimana pemahaman mereka yang mereka selama ini andalkan, mereka percayai, itu tidak sesuai dengan kebenaran yang kita tunjukkan. Ya, akan kita bisa perlihatkan kepada dia bahwa tidak lagi relevan semua apa yang mereka pegang sebagai kebenaran. Karena Victor Hutter sudah meninggal. Kebenaran sekarang sudah lebih jauh, lebih berkembang dibandingkan apa yang mereka pegang. Yang mereka pegang adalah pada saat organisasi baru dibentuk. Ya, banyak gereja Advent pun juga demikian. Ketika kita bicara sama orang Advent banyak mengandalkan kutipan-kutipan Nyonya White yang adalah penghinaan kalau melanggar menghina gereja. Gereja adalah satu-satunya yang di dunia ini yang Tuhan punya.
Kutipan-kutipan yang seperti itu sudah tidak relevan pada hari ini. Nah, kutipan-kutipan yang seperti ini harus rela mereka tinggalkan. Tapi masalahnya harga diri, martabat. Karena mereka mayoritas, kita minoritas. Kita tak berharga. Jadi benar-benar keberadaannya mereka itu, harga dirinya harus diturun. Dan contoh yang kita punya adalah dari seorang Yesus. Mereka nggak pernah buka mata. Ya. Dan karena mereka tidak pernah buka mata, tulisan ini adalah untuk kita. Maka kita harus buka mata. Ya, jangan sampai kita mau juga kayak mereka, kita punya harga diri, kita punya tinggi diri. Ya. Jadi kalau kita punya hal yang kita tidak tahu, misalnya ada kebenaran yang kita belum pahami, jangan segan-segan saudara untuk bertanya kepada teman, pada siapapun. Jangan lihat usia atau lihat kedudukan atau lihat ekonomi, jangan. Ya, Tuhan nggak ngelihat ekonomi, Tuhan nggak ngelihat sama sekali semuanya. Ya, jangan Anda terpengaruh bagaimana cara mengukurnya orang-orang dunia. Jangan dibawa-bawa cara orang-orang dunia mengukur. Ya. Karena Tuhan datang pun juga dengan cara-cara yang merendahkan martabatnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi diturunkan martabatnya supaya mau menerima Yesus. Sampai Nikodemus, ingat saudara semua, kita sudah pernah 2 minggu yang lalu kita sudah pelajari, Nikodemus adalah salah satu orang yang merupakan contoh dari mereka yang tersembunyi. Ya, mereka-mereka yang 1000 sehari itu dicontohkan dari Nikodemus. Nikodemus itu dia menjadi murid Yesus setelah Yesus bangkit. Tapi sebelum dia mengikut Yesus waktu di 3,5 tahun, waktu Yesus masih mengajar dengan murid-muridnya, Nikodemus datang kepada Yesus malam-malam. Ya, kenapa? Karena dia punya harga diri. Dan kita sudah pelajari bahwa Nikodemus baru bergabung sama Yesus setelah Yesus bangkit. Baru dia sadar dan dia rela, sampai kita baca dia sampai habis, sampai dia jadi orang paling termiskin, ya, karena dia sudah menerima Yesus. Jadi berbeda Nikodemus yang dulu dan Nikodemus setelah Yesus. Ya, jadi Nikodemus sudah menyadari bahwa dia tidak perlu mempertahankan harga diri. Kita harus ingat juga jangan sampai kita terus saja mempertahankan harga diri kita. Ya, saudara, lihat, saya mengajak saudara untuk baca yang bagian yang terakhir. Karena bagian yang terakhir. Janganlah membuang-buang waktu. Jadi kita sudah diperlihatkan sama Ellen G. White dari cerita Yesus, ya, bagaimana Yesus itu rendah hati. Jadi jangan kita punya sombong seperti Saul. Ya, sebenarnya ada tulisan lagi ya yang Oi bisa tampilkan dari cerita Daud. Ya, tapi mungkin sudah disiapkan belum ya Oi? Ya, kita baca aja dulu ini. Janganlah membuang-buang waktu. Janganlah biarkan satu hari berlalu tanpa menuju kekekalan. Ya, tetapi sebagaimana Anda ada, apa saja pun kelemahan, ketidakpantasan, kelalaian Anda, janganlah bertangguh untuk datang sekarang. Ya, saudara lihat, ini bacaan ini sekarang. Ini mulai dari kapan? Ini mulai dari saat sekarang. Mulai dari saat kita baca hari ini, sebenarnya kita sudah dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan. Jadi kalau tadi Victor katakan kita udah belajar sekian lama kok nggak ada perubahan, sebenarnya bukan salahnya Tuhan atau tulisan Nyonya Wen. Yang salah kita sebagai pelaksana firman, kok kita nggak beranjak. Sudah kita baca demikian, sudah diingatkan bahwa kita harus berubah, jangan bertangguhan, jangan menunda-nunda, ya. Yang salah adalah kita, kenapa kita tidak lakukan. Untungnya ketidaklangsungan kita melaksanakan penugasan ini, kita masih ada waktu. Jadi dalam waktu yang masih ada ini, segeralah kita lakukan perubahan. Jangan kita tunggu sampai nanti peristiwa terjadi, kita akan
Musim panas sudah berlalu, musim penuaian sudah berlalu, kita kok belum selamat. Jangan sampai kata-kata itu keluar dari mulut kita. Hanya karena kita menunda-nunda. Ya, kita baca. Jangan terus berada di pihak setan. Jadi kata-kata Nyonya White ini menuduh kita masa bahwa kalau kita belum beranjak dari hari sekarang ini, artinya kita sekarang ini masih berada di pihak setan. Ya, jadi dari kacamata Nyonya White, ini kita semua dituduh kita masih berada di pihak setan. Kita nggak bisa bela diri, kita nggak bisa kita memungkiri dan fakta. Memang kita belum bisa mematuhi petunjuk-petunjuknya Nyonya White dan Victor Utek. Seperti tadi Victor sudah akui juga, Victor sudah cukup rendah hati mengakui bahwa masih belum bisa melaksanakan tuntutan-tuntutan Nyonya White dan Victor Utek. Artinya kalau kita belum bisa melaksanakan tuntutan-tuntutan Victor Utek dan Nyonya White, maka artinya kita masih berada di pihaknya setan. Dan kalau kita berada di pihak setan, maka tepat sekali kata-kata Nyonya White ini. Maka jangan terus berada di pihak setan. Buatlah keputusan untuk mengadakan perubahan radikal. Ya. Kenapa kok dibilang radikal? Ya, saudara bisa bayangkan, saudara masih menemukan karakternya Paulus atau tidak? Apa karakternya Saulus atau tidak di dalam Paulus? Tidak ada sama sekali. Kita baca perjalanan kisah para rasul, nggak menemukan karakter Saulus yang dahulu ada di dalam Paulus. Artinya perubahan yang Tuhan buat di dalam diri seseorang dari manusia lama menjadi manusia yang baru, itu perubahan yang benar-benar radikal. Ya. Petrus yang lama, yang penakut sampai menyangkal Yesus, berkali-kali dia salah. Ya. Yohanes Yakobus yang waktu Yesus berkunjung ke orang Samaria, ya, yang mereka ketika mendapati Yesus diremehkan, mereka memohon, bilang kepada Yesus, apakah perlu saya berdoa supaya api turun dari langit? Itu tidak kita temukan lagi di dalam dirinya Yohanes dan Yakobus setelah dia menjalani pendidikan 40 hari. Ini perubahan-perubahan yang radikal seperti itulah yang harus dibuat. Apakah mampu kita merubah diri kita menjadi manusia yang lain? Alangkah ajaibnya sebenarnya kalau kita bisa merubah. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Bisa tidak kita menjadi manusia yang benar-benar 100% berubah? Bukan 90%, bukan 80%. Ya, bukan cuma 75%, tapi 100% berubah. Petrus yang lalu, yang penakut, ya, itu tidak ditemukan lagi di Petrus yang berikutnya. Sampai Petrus akhirnya pun disalib pun dia nggak ada kerasa takut. Padahal sebelumnya dia cuma ditanya apakah kamu murid Yesus, dia menyangkal. Padahal lebih mengerikan mana waktu ditanya sebagai murid Yesus sama waktu dia mau disalib, mau dibunuh. Harusnya kan dia takut. Tapi kenyataannya tidak ada ketakutan di dalam diri Petrus. Lalu siapa ini? Ini Petrus yang dulu atau bukan? Ini bukan Petrus yang dulu. Ya, artinya perubahan itu benar-benar radikal. Ya. Melalui kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepadamu, janganlah terus menghinakan kasih karunia. Jadi artinya dengan kita menunda-nunda terus, kita itu menghina kasih karunia, menghinakan Allah. Ya, di dalam tulisan yang lain yang kita sudah pelajari, itu sama saja kita sudah mendukakan roh. Ya, dengan kita nunda-nunda terus, itu kita sudah mendukakan roh. Ya, kita baca yang berikutnya tuh. Dengan cucuran air mata ia berkata, kamu tidak datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi coba sedihnya ya, dengan cucuran air mata. Sekarang Yesus sedang mengundang Anda. Jadi sekarang ini Yesus lagi mengundang kita. Ya, Yesus sedang mengundang kita, mengetuk di muka pintu hati Anda untuk masuk. Apakah Anda mau membiarkannya masuk? Nah, ini pertanyaan yang disampaikan oleh Ellen G. White. Ya. Apakah kita mau membukakan pintu bagi Yesus? Ya. Jawablah masing-masing kita. Jawabannya harus dilakukan apa? Yaitu dimulai dari sekarang.
Oke, kira-kira demikian bacaan kita, ya. Renungkan bahwa kerendahan hati, harga diri buang, harga diri itu sebagai bencana. Dari mulai Adam dan Hawa, harga diri menjadi masalah, ya. Mulai dari Kain dan Habel, harga diri yang bikin masalah buat si Kain, ya. Harga diri yang buat si Kain itu, ya, akhirnya ditolak. Andainya dia mau turun rendah hati, dia bertukar dengan adiknya, ya, dia tukar sayur-sayurannya dengan dombanya, pasti akan selesai permasalahannya. Tapi harga diri menjadi penghalang. Ya, jangan sampai harga diri kita juga menjadi penghalang. Ya, saudara-saudara sekalian, oke, di dunia ini pun juga orang yang punya harga diri yang tinggi adalah akan menjadi bencana. Saudara perhatikan aja orang-orang yang punya kesombongan-kesombongan itu dia berhadapan dengan banyak. Saya sulit untuk memberikan contoh-contoh, saudara bisa telusuri sendiri. Orang-orang yang mau rendah hati itu orang-orang yang bisa berdamai. Semua orang, semua dunia, dimanapun, satu bangsa dengan bangsa lain saling berperang itu karena satu sama lain menjunjung tinggi harga diri. Kenapa kok ada perang-perang di dunia ini? Semuanya karena harga diri. Jadi seandainya ada yang satu rendah hati, mau mengalah, coba lihat, perdamaian itu rata-rata terjadi karena apa? Karena ada kerendahan hati. Jadi itu bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari orang yang mengalah, kerendahan hati yang memenangkan setiap pertaruhan atau setiap pertempuran. Oke, kira-kira mungkin demikian. Kita lanjut pembelajaran kita. Jadi semua yang kita pelajari ini nanti akan berhubungan dengan apa yang kita barusan baca. Ya, termasuk juga jangan membuang-buang waktu, janganlah biarkan satu hari berlalu tanpa menuju ke kekekalan. Ya. Nah ini juga akan kita pelajari lebih lanjut. Ya. Rendah hati masih kita akan menjadikan bahan untuk kita belajar berikut. Ya. Dosa yang tidak akan diampuni Allah. Ya. Yang berikutnya ini kita coba telusuri lebih lanjut apa yang kita pelajari dari renungan pendahuluan. Saudara-saudara, ini adalah paket dari kitab pembangunan moral. Bagaimana yang tadi kita sudah sampaikan, kita sekarang tiba di dalam periode pembangunan moral. Kenapa pembangunan moral ini sangat penting kita pelajari saat ini? Tadi, ya. Jadi kita itu mau mendapatkan kesucian. 144.000 ini, ya, dia mau menang, dia harus menjadi seorang yang suci, pribadi-pribadi yang suci, bukan pribadi-pribadi yang sekedar mengetahui tentang upacara-upacara, hukum upacara bayangan, ya, bukan, tapi dia harus suci, dia punya tabiat serupa dengan Yesus, dan tabiat seperti serupa dengan Yesus itu harus diperjuangkan. Oke, sekarang kita ikuti apa yang kita lihat di depan. Saudara-saudara sekalian, mari kita baca bacaan ini. Bacaan ini nanti akan berkaitan dengan kerendahan hati. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Saudara, Matius 12 ayat 31. Jadi, saudara perhatikan, ini bicara tentang kehadiran tentang Roh. Jadi jangan main-main dengan yang namanya Roh Kudus. Jadi kita tahu setelah Yesus pulang ke sorga, Yesus mengutus utusannya, ya, yaitu Roh Kudus. Katakan melalui Matius 12 ayat 31 bahwa kalau kamu menghujat Roh Kudus, tidak akan bisa. Artinya kita sekarang berada di dalam periode tidak ada pengampunan ketika kita menolak tawaran-tawaran kebenaran. Jadi kita tidak seperti orang-orang di zamannya Yesus. Mereka menghujat anak manusia, mereka
masih punya kesempatan. Ya, dia menunda untuk belajar kayak Nikodemus tadi, dia masih punya kesempatan. Ibunya Yesus, kakaknya Yesus, saudara-saudaranya Yesus. Waktu Yesus mengajar 3,5 tahun, mereka mengolok-olok, mereka masih punya kesempatan pada saat Yesus bangkit. Bagi kita sekarang, tidak ada kesempatan yang kedua. Nah, semua pekabaran disampaikan melalui roh. Ya, kita terus. Dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Tidak masalah betapa berdosanya seseorang, apa kedudukannya, jika ia mau bertobat dan percaya datang kepada Yesus dan percaya kepadanya sebagai juru selamat pribadi, ia bisa diselamatkan dengan sembuh. Janjinya Tuhan. Apakah orang yang berdosakan dosa melawan Roh Suci ini mau datang merendahkan di hati? Itu yang jadi masalah. Ya. Jadi rendah hati ini yang jadi masalah. Tuhan sudah memberikan jalan, tapi masalahnya orangnya ini mau rendah hati atau tidak. Dan terbukti dari zaman Adam dan Hawa, Tuhan selalu membukakan, ya, semerah kermisi dosamu akan diputihkan seperti salju. Tapi coba lihat berapa banyak orang yang tidak memanfaatkan kemurahannya Tuhan. Berapa banyaknya orang-orang yang jatuh karena harga diri. Ya, jangan sampai saudara gara-gara harga diri juga jadi penghalang. Ya, Ana boleh lanjut, Ana? Kita lihat yang bawahnya. Nah, kita baca yang warna hitam-hitam aja. Dan sikap keras kepala, ia menolak segala imbauan, melecehkan segala nasihat dan saran, dan berpaling dari semua usaha yang dilakukan untuk keselamatannya. Kuasa Roh Allah tidak lagi mengendalikannya, dan keputusan telah ditetapkan. Ia telah bersekutu dengan berhala-berhala. Biarlah dia. Inilah proses yang akan dilalui oleh jiwa yang menolak kerjaan roh. Ya. Dari cerita apa ya? Aku lupa ya di atas sana. Tak perlu seseorang melihat dosa terhadap Roh Kudus sebagai sesuatu yang misterius dan yang tidak dapat dijelaskan. Ya. Dosa terhadap Roh Kudus adalah penolakan terus-menerus kepada undangan bertobat. Nah, ini kenapa kok ini kita harus bicarakan dikaitkan dengan rendah hati. Kita harus hati-hati. Ya, tadi kita dapat undangan dari Tuhan, ya, dari Yesus tadi untuk segera kita lakukan perubahan yang radikal. Jadi kalau perubahan yang radikal kita tidak mulai dari sekarang, hati-hati. Bacaan ini menjadi pengingat kita. Ya. Tidak perlu seseorang melihat dosa terhadap Roh Kudus. Ya. Tidak perlu seseorang melihat dosa terhadap Roh Kudus sebagai sesuatu yang misterius dan yang tidak dapat dijelaskan. Nggak usah pusing, ya. Jangan melihat Roh Kudus itu membingungkan, ya. Roh Kudus itu tidak perlu kita buat menjadi kebingungan untuk memahami. Dia bilang dosa terhadap Roh Kudus adalah penolakan terus-menerus kepada undangan bertobat. Jadi kalau selama ini kita pahami dosa melawan Roh Suci adalah penolakan. Ya. Kita baca tadi di Matius 12 ayat 31, ya. Hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Jadi hujat kepada Roh Kudus, hujat menolak pekabaran, ya, sebagaimana yang selama ini kita pahami, ya, menolak pekabaran, nambah-nambah, kurang-kurang, itu adalah hujat terhadap Roh. Ada kesempatan kita bicara tentang pembangunan tabiat, ya, pembangunan moral, kita sekarang diingatkan hati kita pun juga berpotensi jadi pelanggar Roh Suci, ya, pelanggar hukum dosa yang tidak dapat diampuni. Ya, mari kita baca pelan-pelan lagi. Tidak perlu seseorang melihat dosa terhadap sebagai sesuatu yang misterius dan yang tidak dapat dijelaskan. Dosa terhadap Roh Kudus adalah penolakan terus-menerus kepada undangan bertobat. Ya, kita udah dikasih undangan untuk melakukan secara radikal. Kalau kita tunda lagi, nanti. Hati-hati, saudara. Hati-hati, karena Roh Kudus itu
kita secara tidak sadari kita sudah menolak. Jikalau Anda menolak untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadimu, Anda mengasihi suasana yang mengelilingi kemurtatan besar yang pertama itu. Ya, kemurtatan besar yang pertama itu apa? Yang di zamannya Adam dan Hawa. Jadi kita mengasihi suasana yang mengelilingi kemurtatan besar yang pertama itu. Jadi bayangkan itu artinya kita disamakan dengan dosa-dosanya si Lucifer. Anda memilih suasana ini lebih dari suasana yang mengelilingi Bapa dan anak. Wow. Iya, bagaimana marahnya ini Tuhan kalau kita mengabaikannya. Dan Allah membiarkan Anda melakukan pilihanmu. Jadi Tuhan tidak halangi. Tapi janganlah seorang pun tawar hati oleh hal ini. Janganlah seorang pun yang berjuang melakukan kehendak Tuhan bersedih dan putus asa. Ya, janganlah seorang pun yang berjuang melakukan kehendak Tuhan bersedih dan putus asa. Jadi jangan kita bersedih dan putus asa. Ya, jadi yang satu dibilang jangan kita mengabaikan, jangan kita menolak terus-menerus undangan. Yang kedua, janganlah seorang pun berjuang melakukan kehendak Tuhan bersedih dan putus asa. Jadi artinya bagi orang yang jenis yang kedua itu masih ada harapan, tapi bagi orang yang pertama Tuhan nggak punya satu peluang untuk dia bisa diselamatkan. Ya, jadi dia bilang tuh, Anda memilih suasana ini lebih dari suasana yang mengelilingi Bapa dan anak, dan Allah membiarkan Anda melakukan pilihanmu. Tapi janganlah seorang pun tawar hati oleh. Jadi artinya kita masih punya kesempatan, ya masih ada tuh. Jangan tawar hati oleh. Janganlah seorang pun yang berjuang melakukan kehendak Tuhan bersedih dan putus asa. Jadi artinya bagi orang yang masih mau berjuang, Tuhan masih berikan jalan. Jangan putus asa. Tapi ingat, batas waktunya sudah mau habis. Ya. Datanglah kepada Yesus dengan segenap hatimu. Bertobatlah dari dosa-dosamu. Nah, lihat, bertobat dari dosa-dosamu. Jadi artinya apa? Bertobat dari dosa-dosamu. Kenali dulu dosamu. Tadi kita udah lihat tahapannya. Oh, kamu harus sadari dulu dosamu itu yang mana. Kamu harus akui, terus setelah itu baru kamu menyesali, terus habis itu kamu harus memohon pengampunan dosa. Barulah kamu dapat pengampunan. Mengakulah kepada Allah tuh. Kita baca bertobat dari dosa, mengakulah kepada Allah. Tinggalkanlah semua kejahatan tuh, disuruh tinggalkan. Jadi ada tahapannya. Dan Anda akan memperoleh semua janji-janjinya. Nah, jadi baru memperoleh janji-janjinya setelah ada pertobatan. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamat dalam undangannya kasih karunia. Itu undangan. Kalau undangannya masih juga diabaikan, ya sudah tidak ada lagi. Ya, oke. Terus yang berikutnya kita lihat ini. Tadi judulnya dosa yang tidak dapat diampuni. Ya. Kita ingat, ini semua membutuhkan kerendahan hati. Ini semua diawali dari cerita rendah hati. Kalau tidak ada rendah hati, tidak jalan. Yang tadi kita lihat, tanya semuanya harus diawali dengan rendah hati. Yang berikutnya adalah meremehkan roh Allah. Anak yang berikutnya, anak. Ya, kita baca yang dihitamkan saja. Bila mana Tuhan mengatakan bukti demi bukti, menyatakan bukti demi bukti dan memberikan terang demi terang, mengapakah manusia itu enggan untuk berjalan dalam terang? Ya, ini lihat, semua petunjuk Nyonya White ini membombardir karakter kita. Ya kenapa kok Tuhan udah kasih bukti-bukti, sudah kasih penerangan 2 minggu sekali, sudah dibukakan segitu banyaknya, kenapa kok nggak mau jalan juga di dalam terang? Dengan keengganan dan menunda-nunda, kita menempatkan diri kita di mana semakin sulit bagi kita untuk menerima terang sorga.
Nah, ini udah pernah kita baca, tapi saya coba ulangi lagi. Ya. Jadi dengan keengganan dan menunda kita menempatkan diri kita di mana semakin sulit bagi kita untuk menerima terang sorga. Dan yang pada akhirnya kelihatannya tidak mungkin dipengaruhi oleh teguran dan amarah. Ini sama seperti tadi, ada batas. Jadi dosa melawan roh suci adalah dosa karena terus-menerus menolak undangan. Itu artinya ada batas. Dengan mudahnya orang berdosa itu berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Seorang yang selalu ditarik oleh juru selamatnya dan yang mengabaikan amaran-amaran yang diberikan, yang tidak mengambil keputusan untuk bertobat, dan yang tidak mengindahkan bujukan untuk mencari pengampunan dan kasih karunia, berada dalam kedudukan yang sangat berbahaya. Lihat, ya. Jadi kalau tadi dibilang dosa melawan roh suci adalah dosa yang terus-menerus menolak tawaran kebenaran, di sini dikatakan dengan tegas, ya, warna saya kasih warna merah, berada dalam kedudukan yang sangat berbahaya. Jadi kalau Alkitab udah bilang sangat berbahaya, jangan kita tanya sama tetangga kita. Kalau tanya sama saudara-saudara atau orang-orang yang nggak kenal kebenaran, nggak apa-apa. Kita mau belajar dengan orang-orang di sekeliling kita atau mau belajar dengan Tuhan. Kalau dengan Tuhan, bacalah petunjuknya Nyawa dan Victor. Berada dalam kedudukan yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ingat saudara, ini juga satu koreksi buat diri saya nih. Ini sebuah kesulitan nih. Karenanya saudara Victor yang kesulitan, kita semua kesulitan. Karena kita sudah waktunya sekarang dituntut untuk laksanakan. Jangan tunda-tunda lagi. Ya, Yesus menarik mereka, Roh Kudus memberikan kuasanya kepada mereka, mendorongnya untuk menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Allah. Roh Kudus memberikan kuasanya kepada mereka. Nah, lihat saudara, ada Roh Kudus yang diberikan memberikan kuasa. Jadi artinya jangan anggap Anda semuanya nggak mampu melaksanakan seperti yang tadi Victor katakan. Saya nggak mampu, saya susah. Saya nggak, kalau dengan diri saya nggak kuat, saya begini, begono. Tapi di sini ada janji, ya, janji bahwa Roh Kudus akan memberikan kuasa pada mereka. Jadi saudara bisa bayangkan seorang Petrus dari manusia yang lama, dia bisa berubah. Seorang Saulus bisa ajaib, bisa berubah menjadi seorang Paulus, itu bisa begitu luar biasanya. Apa iya dengan kemampuannya dia sendiri? Tidak mungkin, saudara. Jadi kenapa kok dia bisa berubah sedemikian luar biasa? Apa? Karena ada kekuatan yang diberikan oleh. Mungkin pada kesempatan ini saya tidak bahas ini, mungkin di kesempatan lain saya akan bahas dengan kutipan-kutipan. Tapi dalam kutipan yang singkat ini kita bisa lihat ada kekuasaan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Ya, ini sebuah satu hiburan bahwa kita nggak dibiarin sendirian berjuang. Ya, mendorongnya untuk menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Allah. Jadi bagaimana kita mau menyerahkan diri kita menjadi manusia baru, nanti akan ada yang bantu. Dan bila mana undangan atau dorongan ini tidak diindahkan, maka roh itu dibuka. Tuh lihat saudara. Ya, jadi yang saya baca saya sampaikan tadi di awal, kalau misalnya roh Allah itu kita terus-menerus kita abaikan, ya, itu sama saja kita sudah mendukakan. Kalau udah mendukakan roh, maka kan katanya tadi di Matius 12 ayat 31, kalau menolak anak melawan anak manusia dapat diampuni, tapi melawan roh tidak bisa diampuni. Jadi kalau kita sudah mendukakan roh, maka sudah nggak ada harapan. Tidak ada harapan lagi, udah kayak mayat hidup aja. Hati-hati, jangan sampai kita menciptakan mayat hidup lebih cepat. Ya, seperti yang kita sudah pernah pelajari di dalam waktu masa bangsa Israel mau muter-muter 40 tahun, ya, mereka ada mayat hidup yang tercipta di sana. Karena mereka usianya di atas 20 tahun. Sudah pernah kita bahas. Jadi jangan kita ciptakan mayat hidup bagi generasi. Kita terus.
ada penarikan lain yang disambutnya. Jadi kenapa kok kita menolak undangan sehingga sampai roh itu didukakan? Karena ada penarikan yang lain yang disambutnya, yaitu penarikan setan. Ia tunjuk ia tunduk kepada penurutan kuasa-kuasa kegelapan. Hal ini sangat fatal dan dengan degilnya ia tetap tidak mau bertobat. Inilah penghujatan yang paling umum pada manusia. Tuh, paling umum pada manusia, bukan hanya umat Allah. Artinya orang-orang di sekitar kita semua itu melakukan hal yang seperti ini. Mau kita disamakan dengan orang-orang itu? Alangkah sedihnya kita udah punya kebenaran yang dengan gulungan kebenaran yang sedemikian luas, kok kita mau disamakan dengan orang-orang di sekitar kita? Kalau orang-orang di sekitar kita nggak punya pengetahuan, wajar. Kita yang sudah sedemikian luasnya, masa kita biarkan diri kita kalah, kita jatuh di dalam penarikan-penarikan dari setan? Emang setan ngasih apa sih sedemikian istimewanya kah yang setan berikan kepada kita kok sampai kita mau menolak undangan yang Tuhan berikan? Rela kita mendukakan roh? Saudara dapat apa? Mari kita terus. Dan hal ini berlangsung dengan cara yang paling halus. Saya sengaja kasih warna merah. Kenapa? Kita nggak sadari bagaimana caranya setan bekerja, itu halus banget. Ya, artinya tidak secara langsung kita kelihatan ya menjadi orang yang penolak roh. Ya, perubahannya nggak. Mungkin bisa kelihatan tampilannya masih seperti orang benar. Ya, hati-hati, saudara. Bisa saja dia manis ngomongnya, masih pakai dasi, masih bicara tongkat gembala, bicara nyonya white. Ya, tapi hati-hati. Dia mencipta-cipta pelajaran-pelajaran, terus kita ikut hanyut dalam pelajaran-pelajaran ciptaannya dia. Hati-hati. Sampai orang yang berdosa itu merasa tidak perlu menyesali hati nurani. Jadi kita lihat tadi langkah urut-urutan pertobatan, kan harus ada penyesalan. Jadi kalau ketika orang berdosa ini tidak merasa perlu melakukan penyesalan, maka ada pengampunan dosa tidak? Kalau tidak ada pengampunan dosa, maka dia masih membawa dosa. Padahal kita mau diselamatkan dari dosa. Bisa? Tidak bisa. Tidak perlu bertobat katanya, dan akibatnya tidak perlu pengampunan. Tidak ada penyesalan, tidak ada pertobatan, maka tidak perlu ada pengampunan. Luar biasa nggak ini? Ya, jadi betapa rusaknya ini kalau penarikan setan diikuti. Ya. Dan ini caranya halus, orangnya nggak ngerasa. Mereka yang menolak roh Allah berpikir bahwa mereka akan bertobat pada sesuatu waktu kelak bila marah mereka. Ya, mereka yang menolak roh Allah berpikir bahwa mereka akan bertobat pada sesuatu kelak bila mana mereka siap untuk mengambil langkah-langkah pembaruan. Kembali lagi saya kasih warna merah. Tetapi pertobatan akan berada di luar kuasa mereka. Jadi jangan main-main. Jangan anggap remeh. Kalau Anda memain-mainkan Tuhan, ya ingat, Tuhan itu nggak bisa dibuat main-mainan. Ketika Tuhan kasih kemurahan, kita abaikan, ya sudah, masa promosinya sudah habis. Jangan Anda biar abaikan kalau ada promo-promo, ya sebagaimana di dunia marketing ada masa promo. Jika masa promonya dia lewati, ya sudah selesai. Ya, jadi jangan kita mengabaikan ada undangan-undangan. Ketika undangannya udah habis, ya sudah. Ya, janganlah sekali-sekali merasa bebas untuk meremehkan kesempatan yang diberikan kepadamu. Ya, lihat, itu saya besarkan itu. Janganlah sekali-sekali merasa bebas untuk meremehkan kesempatan yang diberikan kepadamu. Artinya dengan kita nunda-nunda, ya itu sebenarnya kita udah meremeh. Ingat, peringatan ini masih diingatkan kepada kita. Artinya kita masih punya kesempatan. Jangan sampai kita juga melewatkan. Ingat, kesempatan ini masih ada, kita gunakan. 4 malaikat itu memenahan mata angin supaya kita segera memanfaatkan undangan. Ya, bukan untuk kita foya-foya atau berpelesiran atau bersenang-senang.
ya, mengikuti apa tarikan dari setan. Ya, 4 malaikat ditugaskan Tuhan bukan biarkanlah dia lagi senang-senang dengan penarikan setan. Tidak. Sedang Tuhan kasih 4 malaikat itu menahan adalah untuk apa? Supaya kamu berjuang. Karena apa? Karena merubah menjadi manusia baru, menjadi Petrus yang baru, Paulus, itu tidak sehari 2 hari. Dibutuhkan waktu dan perjuangan yang keras, yang radikal, yang mungkin hari ini kalah, besok menang. Ya, nah, jatuh bangun batu bangunnya itu dibutuhkan waktu. Dan sekian lama waktu itu, itulah tugas dari 4 malaikat itu menahan 4 mata angin. Kalau enggak, kalian kita semua harus hidup di tengah-tengah perang Iran sama Israel, terus harga minyak udah melambung luar biasa, Indonesia bagaimana? Ketika harga sedemikian tingginya, bagaimana kita bisa hidup? Cari makan susah, bagaimana kita membangun iman? Bagaimana kita menjadi pelaksana firman? Bagaimana kita mau meninggalkan manusia lama kita? Ya, maka sekaranglah dengan kondisi 4 malaikat masih menahan kegunaan. Jangan tunda-tunda lagi, saudara. Jangan remehkan kesempatan yang diberikan kepadamu. Ana, lanjut, Ana. Ini bukunya semua inilah hidup yang kekal. Ini bukunya bagus, saudara. Kalau saudara bisa dapat bukunya, bisa beli aja di Shopee ada. Ya, bukunya bagus. Oi punya yang bahasa Inggrisnya malah, Oi. Enggak, kalau bahasa Inggrisnya lihat di website. Ah, itu ada tuh. Oke, kita lanjut lagi bacaan yang berikutnya lagi. Ini semua bacaan yang menyadarkan kita jangan tunda-tunda. Ya, jangan harga diri kita ketinggian. Kita selama ini tuh menganggap gampang. Itu karena kita punya kesombongan. Ya, kita harus punya rendah hati, kita harus takut. Kita harus punya kekhawatiran. Ya, masa promosi sudah mau habis. Saya mengetahui bahwa umat manusia banyak menderita oleh karena mereka tidak berjalan pada jalan yang telah dipilih Allah untuk mereka jalani. Ya, saya mengetahui bahwa umat manusia banyak menderita oleh karena mereka tidak berjalan pada jalan yang dipilih Allah untuk mereka jalan. Jadi artinya jalan yang sebenarnya Tuhan buatkan itu sudah bagus, tapi manusia ngambil jalannya sendiri. Ya, mereka berjalan dalam bunga api yang mereka sulut sendiri. Jadi kadang-kadang sama seperti cerita Samson. Samson itu Tuhan udah kasih jalan yang benar. Jangan main-main mata sama cewek-cewek. Ya, sama Delila. Dia cari jalan sendiri. Akhirnya dia menderita. Ya, menderita. Dia nyalain Tuhan. Itu kan manusia kan? Kita semua begitu kan? Ya, ya tidak. Kita jalan pilih sendiri, Tuhan udah ngelarang, kita jalanin. Ketika kita kepentok, kita dirugikan, marah-marah. Kita ngeluh-ngeluh. Ya, itulah manusia. Kita terus. Mereka berjalan dalam bunga api yang mereka sulut sendiri. Dan hasilnya yang pasti adalah penderitaan, kegelisahan, dan duka cita. Yang sebenarnya mereka bisa hindarkan seandainya mereka menyerahkan kehendak mereka kepada Allah dan mengizinkannya untuk mengendalikan jalan-jalan mereka. Kita tahu kayak Abraham jalannya memang ada ujian-ujian. Tapi kalau dia jalanin sesuai petunjuk Tuhan, ya biarpun ujian-ujian itu berat, Tuhan akan menjaga. Beda sama Samson. Ya, Samson akhirnya dia harus buta, dan dia harus mengakhiri usianya lebih muda daripada saat kalau dia misalnya mematuhi. Ya, kita bisa ikuti satu pelajaran-pelajaran dari umat Allah di masa lalu. Allah melihat bahwa kita perlu melawan kehendak dan jalan kita sendiri. Ya, kita harus menyangkal diri. Ya, kita masalahnya banyak kita nggak menyangkal diri, kita menghanyut di dalam selera kita sendiri. Ya, dan menyerahkan kehendak manusiawi kita kepadanya. Kapan kita mau menyerahkan kehendak manusiawi kita kepadanya? Jujur, rata-rata masih hanyut di dalam
selera diri kita sendiri, kehendak kita sendiri. Kehendak Tuhan ada nggak kita mau kayak gini? Enggak, Tuhan nggak kehendaki kita untuk jadi manajer, jadi bos, jadi apa. Kan tidak lagi seperti itu. Sekarang disuruh apa? Menyusut. Jadi kalau kita ngeluh-ngeluh, mencari proyek lah segala macam, sebenarnya Tuhan nggak menyuruh kita ke sana. Ya, makanya kalau ada kegagalan, sebenarnya Tuhan tidak menghendaki. Jadi kita yang membawa penderitaan terhadap diri kita sendiri. Kita investasi lah misalnya, terus kita kehilangan uang kita, itu kesalahan kita sendiri. Ya, maka itu dia bilang menyerahkan kehendak manusiawi kita kepada. Jalan apapun yang dipilih Allah bagi kita, jalan apapun yang diperintahkannya untuk kita jalani, itulah satu-satunya jalan yang paling aman. Ya, walaupun nanti akan ada ujian-ujian, tidak ada umat Allah dari Adam dan Hawa tanpa ujian, semua lewat ujian. Ya, tapi jalan yang Tuhan udah siapkan itu jalan yang paling aman dibandingkan jalan yang kita pilih sendiri. Jadi kalau kita bicara kekhawatiran, rata-rata kekhawatiran kita tuh kita ciptakan sendiri. Jadi kenapa kok si Petrus punya kekhawatiran? Kenapa si Daniel tidak punya kekhawatiran? Kenapa kok siapa lagi? Yusuf tidak punya kekhawatiran seperti si siapa ini? Seperti kekhawatirannya si Petrus. Kenapa? Karena Petrus sudah membiasakan dirinya untuk mempercayakan kepada seleranya dia sendiri. Walaupun dia 3,5 tahun bersama-sama Yesus, tapi diri lamanya, manusia lamanya belum hilang. Nah, itu dia punya kekhawatiran. Nah, dia menggunakan kekuatannya sendiri. Sebagaimana kita biasa menggunakan diri kita sendiri, kekuatan kita punya keraguan apa bisa menang, apa enggak. Tapi beda sama Daniel. Ya, sama Yusuf, sama Ayub. Kenapa? Karena mereka sudah membiasakan diri untuk dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga dia nggak punya kekhawatiran seperti yang dipunyai oleh Petrus. Padahal Petrus cuma ngelawan air. Si Daniel ngelawan singa. Daniel ngelawan dapur api. Ya, sebenarnya lebih mengerikan, harusnya lebih khawatir sebenarnya. Tapi kenapa dia tidak? Karena sudah membiasakan diri, dia tidak pernah pakai pikirannya sendiri. Sedangkan Petrus sudah terbiasa dia menggunakan pikirannya sendiri. Demikian yang namanya kekhawatiran. Jadi nanti kesempatan lain kita akan bicarakan tentang kekhawatiran dengan referensi-referensi yang lebih. Ini saya cuma ngasih gambaran supaya nanti kalau kita belajar ke sana, saudara bisa ngikutin. Apa perlu kita masih punya khawatir? Kenapa kita punya khawatir? Karena kita khawatir karena kita pakai pikiran kita. Seandainya kita pakai cara berpikirnya Daniel, itu nggak ada kekhawatiran itu. Kita lanjut dulu. Setiap hari kita harus mempraktekkan roh penyerahan seperti seorang anak dan berdoa agar mata kita diminyaki dengan salep mata surga. Setiap hari. Kalau setiap hari, artinya mulai kapan? Ya, mulai kapan? Harusnya mulai dari saat ini. Karena ini adalah undangan. Jadi undangan ini udah mulai. Nanti akan kita lihat lebih lanjut ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau enggak ya 2 minggu lagi. Ya. Kita biarkan semuanya ada demikian tertulis. Ya. Kita terus. Setiap hari kita harus mempraktekkan roh penyerahan seperti seorang anak. Satunya jalan yang aman. Apa? Seorang anak dan berdoa agar mata kita diminyaki dengan salep mata. Ya. Penyerahan seperti seorang anak. Jadi apa? Tidak punya tinggi hati. Ya. Oke? Agar dengan demikian kita boleh mengerti kehendak ilahi, supaya jangan menjadi bingung dalam pemikiran-pemikiran kita. Ya. Supaya jangan menjadi bingung dalam pemikiran-pemikiran kita, sebab kehendak kita kelihatannya akan mengendalikan seluruhnya. Tuh. Ya.
Jadi kita bingung itu sampai kita khawatir-khawatir kayak Petrus itu takut tenggelam lah segala macam. Kok si Daniel enggak? Karena apa? Karena dia bingung dengan pemikirannya. Ya, sebab kehendak kita kelihatannya akan mengendalikan seluruhnya. Nah, kehendak si Petrus yang manusia lama ini mau mengendalikan dirinya. Beda waktu Petrus sudah lewat 40 hari. 40 harinya sudah tidak dirinya lagi, bukan manusia yang lamanya yang mengendalikan dia. Tapi yang mengendalikan dia adalah Roh Allah. Ya, jadi inilah Alkitab dan Roh Nubuat memberikan semua jawaban kepada kita. Kenapa kok kita bisa mengerti begini? Karena Nyonya White memberikan petunjuknya kepada kita. Semua ada jawabannya sebenarnya. Ya, kalau kita banyak bersungut-sungut, nangis-nangis, itu kenapa? Karena kita mengendalikan pikiran kita sendiri. Gitu. Ya, pikiran kita itu yang mengendalikan diri kita. Seandainya kita biarkan aja tuh perjalanan ini adalah sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Tuhan udah nyuruh bahwa tidak lagi kita mengejar-ngejar apa-apa. Ya sudahlah. Kita tidak akan punya nangis-nangis yang seperti yang kita sudah lakukan sekarang ini. Ya, oke lanjut. Jikalau kita datang kepada Allah dengan roh yang rendah hati dan dapat diajar, bukan dengan rencana-rencana dan kehendak kita yang sudah kita buat sebelum kita meminta kepadanya, tapi dengan penyerahan, dengan kemauan untuk diajar dan dengan iman, maka adalah kesempatan kita untuk menuntut janji setiap jam, setiap hari. Kita bisa nuntut sebagaimana Daniel nuntut, sebagaimana Yusuf dulu nuntut, sebagaimana Abraham nuntut. Tapi Lot nggak bisa. Ya, Abraham bisa nuntut, tapi Lot nggak bisa. Karena apa? Lot masih kayak kita. Ya, dikendalikan oleh keinginannya sendiri. Yang nyuruh masuk ke tanah Sodom dan Gomora siapa? Ya kan? Ya enggak. Jadi kenapa kok ada nangis-tangisannya dia waktu di Sodom dan Gomora, kehilangan istrinya lah, terus akhirnya hartanya habis semua. Tangisan itu ada nggak di dalam dirinya Abraham? Nggak ada. Ya, tangisan itu nggak ada. Kenapa? Karena Abraham mengikuti apa yang Tuhan sudah rencanakan. Si Lot menciptakan rencananya sendiri. Dan hasilnya ya seperti itu. Kita sekarang adalah contoh daripada seorang Lot. Kita lanjut. Kita tidak boleh mempelajari jalan kita. Harus mempelajari jalan dan kehendak Allah. Lihat, saya sengaja warnakan. Buku ini kembali lagi, buku ini bagus sekali, saudara. Coba cari buku ini. Kita tidak boleh mempelajari jalan kita, tapi harus mempelajari jalan dan kehendak Allah. Kalau Tuhan udah kasih undangan seperti ini, masa kita mau terusin lagi sih jalan yang begitu? Kalau kemarin kita udah banyak nangis-nangis, kecewa-kecewa, masa kita mau jalanin lagi ke depan? Ini Nyonya White udah memperingatkan. Kita sudah waktunya sekarang harus mengikuti jalan kehendak Allah. Supaya kita nggak nangis-nangis lagi kayak kemarin. Kita ikuti aja jalannya. Walaupun nanti susah, harus ada ujian-ujian sebagaimana Abraham, sebagaimana Daniel, sebagaimana Yusuf dan semuanya. Tapi kalau kita dibimbing oleh Roh Allah akan dampingi kita. Ya, sebagaimana mereka juga melewati semua yang susah itu dengan sempurna, ya, maka kita pun dijamin. Makanya janjinya Tuhan apa? Tidak ada satupun calon 144.000 yang kalah. Mikael bangkit berdiri membela Bani bangsamu. Ya, jadi karena Tuhan itu akan bekerja bagi kita, jangan kita sendiri. Tapi untuk mencapai ke situ, makanya kita harus belajar bagaimana kita berserah. Bagaimana kita berserah sepenuhnya, jangan setengah-setengah kayak Petrus yang tenggelam itu. Ya, kita lanjut. Ana, lanjut Ana.